Jadi begitu kita mendapat serangan seperti itu, jangan membungkuk, jangan nunduk. Setelah itu kita merenung. Badan posisi yang merenung itu mendukung feeling yang juga nunduk. Kita harus switch on gitu ke good memory. Tapi kan kadang memang lingkungan kita juga kadang suka mempengaruhi kita untuk mengingat-ingat bad memory itu tuh Pak Hing. Yang gagal-gagal itu suka diingetin sama sekitar kita. Nah ini gimana untuk mengantisipasi kita supaya tetap stay positif lah ya mengingat good memory tersebut. Silakan. Nah karena itulah kalau yang terutama yang sering menyimak di Smart Listener, yang sering nyimak ya di Smart NLP, salah satu advice yang paling simpel, paling praktis, paling mudah untuk mempunyai feeling yang good, itu adalah lebih sering mengarahkan mata kita ini dengan telinga kita. Jadi kan memang orang-orang yang kita sebut punya energi yang bagus, ya kan, pikiran-pikiran yang oke gitu, yang mendukung, yang produktif, wajah-wajah yang ceria gitu loh. Nah, karena manusia ini punya mirror neuron. Dan energi yang low, jangan kita ke kita misalnya gitu loh. Nah, jadi lebih membiasakan diri aja melihat orang-orang yang memang mengangkat mood kita gitu loh. Nah, tapi ada yang klaim, Audrey, ada yang bilang bahwa di sekitar saya ini semua orangnya low energy. Gimana dong gitu loh. Ini sekitar saya semuanya payah nih. Saya masuk kantor aja baru semangat, baru duduk aja udah lemes saya gitu loh. Nah, ini berarti mengurangi melihat mereka, fokus aja kepada misalnya layar komputer kita, fokus ke kerjaan kita aja, itu aja. Sehingga karena ada orang tertentu yang memang entah kenapa salah kita diungkit dulu gitu loh. Yes. Ya di kantor lah, di rumah lah gitu loh. Baru ketemu aja, baru lihat wajahnya aja. Ini istilahnya dalam NLP kan anchor tuh. Baru lihat wajahnya aja, anchornya udah bikin kita lemes gitu loh. Ya kan, dengar suaranya dari jauh aja kita udah langsung lemes. Nah, jadi kalau misalnya ada yang berkata-kata yang kita tahu menurunkan energi kita, bikin kita minder, bikin kita kehilangan percaya diri, setelah itu selesai langsung break state. Jangan dipanjang-panjangin gitu loh. Langsung break. Lakukan sesuatu yang konyol, keluar sebentar, ya cuci muka bila perlu. Istilahnya baru lagi jorok nih, cuci muka aja. Terus cuci tangan deh ya kalau enggak ya Pak Hing ya. Cuci tangan aja, bila perlu semprot aja. Itu ya anggap virus aja, disinfektan. Iya, seperti yang sering kita ulang-ulang ya Pak Hing. Mind sanitizing ya yang sering Pak Hing. Yes, jadi boleh dicuci sedikit benar ya supaya tidak mempengaruhi. Oke, kita lanjut dulu ke tips yang kedua Pak Hing setelah tadi secara instan ya mengubah ke good memory. Ya, tadi kan kita tarik dari good memory. Nah, ini saya masih berbicara mengenai diri sendiri dulu. Ya, diri sendiri. Nah, salah satu cara sih, kita gini, manusia ini tidak sadar. Ya, dalam dunia NLP itu disebutnya pikiran dan badan kita ini sebetulnya koneksinya bagus banget ini. Nah, karena apa yang kita pikirkan nggak mempengaruhi badan. Ini nggak misah loh. Dua ini nyatu loh. Dan apa yang dilakukan oleh badan, kita move, kita bergerak, duduk lebih tegak sedikit, itu mempengaruhi pikiran juga gitu loh. Nah, jadi kalau yang dalam dunia NLP ini pikiran dan tubuh itu satu sistem. Nah, bagaimana supaya saya punya pemikiran yang kita sebut entah positif, yang percaya diri, yang optimis, daripada kita sibuk nih, kita kadang-kadang sibuk berusaha melawan pemikiran, kita bilang enggak, bantu dengan badan. Bantu saja dulu dengan badan. Nah, artinya tips yang kedua ini adalah atur fisiologi. Nah, ini saya sampaikan dulu misalnya ini karena tips kita ini berhubungan dengan minder. Berarti ini anggap saja kita tidak prepare, tiba-tiba dapat serangan dari orang-orang yang entah kenapa berdedikasi untuk membuat kita minder itu loh. Mereka sangat berdedikasi gitu. Mereka sangat kerjaan, ada orang yang memang mendedikasikan dirinya bikin kita minder aja. Let's say kita ke kantor nih, positif thinking lah, kita optimis, atau kita work from home misalnya, kita mau bangun pagi hari pengen positif, ada aja tiba-tiba dihajar oleh hal-hal yang menyerangkan gitu loh. Nah, tips yang pertama tadi langsung memunculkan tadi berbagi good memory mengenai kita. Hey, I'm a good person lah.
saya ini orang yang baik kok, saya orang yang optimis kok misalnya, saya orang yang berprestasi, saya pinter loh gitu misalnya. Yang kedua, itu adalah atur badan. Jadi begitu kita mendapat serangan seperti itu, jangan membungkuk, jangan nunduk, setelah itu kita merenung. Badan posisi yang merenung itu mendukung feeling yang juga nunduk. Gitu loh. Karena itu tidak kebetulan, bukan kebetulan orang yang percaya diri itu tegak gitu loh. Tegak ya. Itu nggak kebetulan itu. Badan dia ini mendukung semua. Jadi kimia badan kita ini juga punya sistem tersendiri. Kalau kita tegak, kimia badan apa yang mengalir? Kalau kita bungkuk, kimia badan apa yang mengalir? Gitu loh. Karena itu dalam dunia neuroscience, dalam dunia saat ini yang sangat-sangat populer, itu disebut dengan yang namanya power pose. Power pose itu adalah berdiri dengan tegak, duduk dengan tegak gitu loh. Nah, pasang langsung pose begitu. Angkat dagu, chin up, bila perlu busung dada sedikit, sehingga kita feelingnya better, instan. Dan itu, saya kasih tips langsung nih buat semua yang ada di sini. Anda butuh sekitar lebih dari 2 menit untuk bisa recover kalau memang tiba-tiba minder menyerang nih. Ya kan? Oh, ada yang positif dari rumah nih. Baru duduk di kantor udah blok. Aduh. Nah, jangan begini, bodoh nasibku, wah nunduk, ya selesai. Selesai. Angkat badan tegakkan. Bila perlu kalau orangnya udah pergi, duduk di kursi dengan lebih tegak, feeling good seperti ini, dan langsung panggil memori tadi, membantu banget. 2 tips ini bisa bersatu padu itu. Oke. Ini sepele ya Pak Heng ya, tapi memang seperti yang Pak Heng bilang, kalau kita minder tuh pasti kita langsung menciut gitu ya. Ini wah, betul. Badan kita menciut. Iya. Langsung rasa kecil ya. Kecil. Makanya kita menunduk langsung. Itu yang harus dicegah. Begitu feeling tadi menyerang, langsung lift up gitu loh, badan tegakkan. Dan perhatikan nanti feeling kita berubah itu. Feeling kita itu. Jangan ngikutin istilahnya, langsung shift, ganti langsung. Makanya ini ada, saya sering ngomong di Smart NLP juga kok. Ini seorang kalimat yang bagus banget dari seorang pembicara kulit hitam bernama Les Brown. Dia bilang begini, when things go wrong, don't go with them. Artinya, kalau situasinya udah kagak enak, jangan diterusin. Jangan diterusin. Kita takutnya begitu lagi diserang minder, kita drama. Wah, udah selesai. Ya. Kita hanya juga jatuh drama, ya udah beres lah. Hari kita selesai. Gitu. Oke. Tegak ya, badan. Jadi atur badan ya, harus tegak. Oke. Yes. Ini juga kalau di YouTube mungkin Anda bisa belajar ya, pose tadi, power pose seperti yang Pak Heng bilang ya. Yes. Oke. Nah, tapi kadang kita juga punya kecenderungan ya Pak Heng, ketika kita mungkin ketemu orang yang mungkin lebih besar dari kita gitu ya, lebih kompeten, lebih berpengalaman, pendidikannya lebih bagus, mungkin lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Itu pasti kita langsung minder. Ini otak kita merespon hal-hal seperti itu emang langsung minder gitu, memunculkan bad memories itu atau gimana Pak Heng? Nah itu Audrey kayaknya Audrey sama Smart Listener ini sudah pandai membaca pikiran yang akan berikut kita sampaikan sih. Nah itu berhubungan dengan tips yang ketiga. Tetapi begini, ini sebelum tips yang ketiga, Audrey benar banget. Bagaimana sih cara manusia memahami dunia ini? Nah kita harus punya referensi untuk menilai, gitu loh. Nah, memori yang ada di kepala kita ini gunanya adalah sebagai referensi untuk move ke depan, ke masa depan kan gitu loh. Nah, karena itu begitu saya melihat sesuatu, saya akan membandingkan apa yang saya lihat dengan apa yang pernah saya ketahui gitu loh. Nah, termasuk yang Audrey bilang tadi, orang-orang di sekitar kita, ya kan, terus bagus apa tidak, lucu apa enggak, mahal apa murah, semua apapun yang kita nilai mengenai sekeliling kita ini, kita nilai berdasarkan semua hal yang pernah masuk ke otak kita, Audrey. Nah, jadi kalau karena itu gini, boleh nggak sih bandingkan diri dengan orang lain? Oh boleh, bukan nggak boleh, boleh banget. Kadang-kadang perbandingan itu yang bikin kita pengen maju kan, gitu loh. Tetapi dalam kondisi mana perbandingan itu keliru ataupun tidak berguna? Pertanyaan cuma itu doang. Ya kan, kalau bandingkan boleh, Audrey, boleh.
Cuman apa yang harus kita bandingkan dan strategi membandingkannya gimana biar tidak minder tadi. Oke. Ya takutnya setelah bandingin tuh gila tuh lebih cakep, gila itu lebih pintar, gila itu wah selesai. Ya, karena ketika kita comparing terus pasti nggak ada habisnya ya Pak Hing ya. Oh nggak bakal habis, nggak bakal habis. Karena perhatikan setiap tahun Audrey ada orang yang pinter yang masuk ke market. Ya. Setiap tahun ada artis yang lebih cantik masuk ke market, kan gitu kan? Ya, kan? Setiap tahun ada edisi sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menahan gelombang itu, kita nggak bisa. Dan kepintaran kita, ya kan fisik kita, apapun yang kita anggap bagus banget, itu ada zamannya. Ada zaman di mana itu ngetop gitu loh. Nah, dan orang di market sekitar kita, Audrey, kayak dunia ini itu juga punya standar yang berbeda-beda di setiap titik waktu gitu loh. Karena itu orang bisa bilang Audrey gila, Audrey ini lagi ngetren ini, wah wajah kayak Audrey ini lagi di market lagi top nih. Nah Audrey senang, tapi tahun depan ada versi wajah lagi yang berbeda lagi, modenya lain lagi. Gitu. Jadi ini kenapa pintar-pintarnya kita membanding tadi Audrey gitu loh. Itu. Ya, dan juga membandingkan sesuatu tuh harus head to head juga ya Pak Hing, jangan satunya tinggi, satunya kerendahan. Oke.